Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kata-kata profetis dari Yesus yang diberikan kepada mereka yang percaya, yang karena tidak punya pengalaman berjumpa secara fisik nyata dengan Yesus. Satu hal yang tidak pernah terpikirkan oleh siapapun, hal ini. Karena itu kata-kata Yesus yang seperti itu pada hari Minggu Pekan Paskah yang kedua, gereja mengajak kita untuk merayakan dan membuktikan apa yang dikatakan Yesus, yaitu ditetapkan sebagai hari pesta kerahiman ilahi. Pesta ini memang berangkat dari suatu pengalaman spiritual yang diperkenalkan dan dialami lalu diperkenalkan oleh seorang biarawati, yakni Suster Faustina dari Polandia. Polandia itu negara komunis. Tetapi kenapa Allah banyak memberikan orang-orang sucinya yang lahir dari negara komunis ini? Apakah komunis itu sama dengan ateis? Berbeda. Sangat berbeda. Ateis tidak mau mengakui Tuhan. Kalau Polandia itu komunis, artinya apa? Dia percaya sama Tuhan, tetapi dia tidak percaya kepada gereja, institusi apapun, tidak percaya dia, karena bohong semua itu, ya. Banyak orang kecewa karena melihat hal itu, ya. Karena biasanya terus jadi gnostik orang macam begini ini. Ya, saya percaya ada Tuhan, tapi saya tidak percaya pada manusia, pada institusi apapun, tidak mau dia, daripada kecewa, ya. Karena itu pengalaman spiritual yang dialami Santa Faustina ini, di mana dia ya, spiritual, ya bagaimana kita mau percaya, ya? Apakah dia bermimpi ataupun mengalami apa ya, sesuatu yang tiba-tiba dia merasa dibawa ke satu tempat, ya nggak bisa dibuktikan, ya, pengalaman spiritual itu. Tetapi bisa dia bisa mengalami sungguh dan itu tertuang di dalam kehidupannya sehari-hari. Ya, kalau misalnya orang itu dulu jahat, ya, terus dia bermimpi mengalami pengalaman spiritual berjumpa dengan Tuhan, ya pasti dia jauh lebih baik. Lah kalau lebih tidak baik, ini pengalaman apa ini? Jangan ngarang-ngarang sendiri itu, karena perbuatannya, dosanya banyak, dia mengalami berjumpa dengan sesuatu yang spiritual. Untuk apa? Untuk melanggengkan kejahatannya. Hanya gara-gara karena apa? Wah, aku sudah bertemu dengan Tuhan. Ya enggak ada kayak begitu itu, ya. Kita bisa melihat pengalaman-pengalaman spiritual yang dialami oleh santo-santa. Satu contoh, Rasul Paulus. Dulu pekerjaannya apa dia? Rasul Paulus itu pekerjaannya apa? Mengejar murid-murid Yesus, menganiaya, memenjarakan, bahkan kalau perlu darahnya halal.
Begitu Santo Paulus itu. Tapi kita melihat pengalaman spiritualnya berjumpa dengan Yesus, ya, mengalami kebutaan, ya, lalu kemudian disembuhkan dalam satu proses. Nah, apakah dia menangkapi musuh-musuh Yesus lebih mengerikan? Enggak, ya. Lihat itu, dia sudah tinggalkan hidup-hidup seperti itu, hidup gelapnya. Nah, ini pengalaman spiritual, ya, mengubah seseorang. Ya, kalau dia semakin menjadi-jadi, ya dipertanyakan pengalaman spiritualnya, entah itu dia sedang berdoa, entah itu dia sedang tidur mimpi, ya. Tidak bisa kita langsung ya percaya, ya lihat buahnya dulu. Kan ada banyak seringkali orang atau suami, istri atau anak, ya sudah aku bertobat, aku ndak mau melakukannya lagi. Ya jangan langsung percaya. Kita harus punya kekritisan seperti Thomas. Salah satu muridnya yang hari ini kita dengarkan, bagaimana Thomas? Kami telah melihat Tuhan. Ngelindur tah kowe. Loh, lihat itu Thomas. Kamu sedang lindur. Aku ndak akan percaya dengan omongan-omongan bualanmu itu. Selain aku membuktikan sendiri, yakni aku bersentuhan dengan dia untuk memasukkan jariku di mana? Kedua tangannya. Selesai sudah. Gak ada kamu mau ngomong apapun, gak kecuali aku menyentuhkan jariku ke kedua tangannya. Bahkan kalau perlu lambungnya yang ditusuk tombak itu. Selesai sudah. Sama, ya. Kita jangan mudah percaya seseorang itu mengatakan yang bagus, ya sudah aku ndak mau ngulangi lagi. Buktikan. Jawabnya gitu. Dengan ya aku juga banyak salah, nanti aja lah. Buktikan gitu saya. Kekritisan kita diminta, ya, supaya kita ini tidak beriman buta. Kita harus beriman memakai akal budi kita, yaitulah wakilnya itu si Thomas itu, bahwa nanti dia akan mendapat pelajaran dari Yesus, itu soal lain. Kita ini untuk mengimani Yesus itu juga berproses, gak ada tiba-tiba. Apalagi kita tidak pernah hidup dalam sejaman Yesus. Murid-murid aja mengalami proses kok, ndak langsung tiba-tiba begitu saja percaya, tidak ada, ya. Nah, Faustina ini mengalami pengalaman itu, dia dibawa, ya, dirinya itu ke satu, ya, situasi lah, ya, yang tidak di dunia, beliau mengatakan begitu, ya, dan dia melihat begitu banyak orang tersiksa di suatu keadaan, ya. Dia tidak mengatakan tempat, ya, kemudian kan dibiasakan di neraka, ya. Itu menderita selama-lamanya, kekal penderitaannya itu. Lalu setelah dia melihat di situ, lalu dia dibawa lagi ke satu situasi di mana orang itu memohon kepada Allah untuk mohon belas kasihannya. Berbeda dengan tempat yang pertama tadi, ya. Mereka tidak lagi menyebut-nyebut Tuhan untuk meminta pertolongan, karena sudah mereka tidak mengalami itu, ya. Sedangkan yang di tempat ini, yang melihat orang masih meminta belas kasih dari Tuhan. Sementara dia sendiri sudah mati.
Nah, dalam bahasa tafsirannya kemudian tempat ini dinamakan purgatorium, yaitu atau istilahnya yang di bahasa Indonesia kan api pencu api pencu enak ngomong api pencucian Romo. Yang benar itu api penyucian. Pencucian emang dosa kok bisa cuci. Dengan rinso saton dosamu gak iso bersih. Maka namanya bukan api pencucian, tapi penyucian. Ya ayo mari kita berdoa untuk arwah saudara-saudara kita yang sedang ada dalam pencucian. Kon wis nggawa rinso ta? Enak aja ya. Artinya apa dinamakan penyucian? Karena itu istilahnya pemurnian. Jiwa yang sudah kotor karena dosa ini harus dimurnikan. Itu beda dengan pencucian. Ya. Makanya itu namanya penyucian. Kalau kita lebih melihat lebih gampang emas. Emas kalau dimurnikan atau bahasanya disepuh akan menjadi apa? Semakin murni kan? Emasnya makin mahal kan? Nek mas otong dicuci malah rosok rusoh kabeh. Kenapa di bulan baleni terus? Ya makanya jiwanya ini harus dimurnikan, ada satu pemurnian. Makanya tempatnya adalah bahasa Latinnya purgatorium. Diterjemahkan api penyucian. Orang kalau cuci-cuci pakai apa? Pakai apa? Hah? Nyuci itu loh, Anda pakai apa kalau nyuci? Ya rinso ya. Lalu kemudian ada apa lagi yang paling krusial? Hah? Pewangi, gak enek air ya percuma. Air ini paling penting, makanya dinamakan pencucian kalau itu air. Lah kalau emas disepuh pakai apa? Air tah? Pakai apa? Api. Ya. Pakai api dia. Panas Romo. Ya, panas apa enggak? Tanya emas sendiri situ. Sekarang soalnya saya enggak pernah disepuh, saya enggak pernah biar glowing gitu, enggak ya. Bahaya kalau glowing itu nanti ya. Ya wajah istrinya glowing tapi buat suaminya gulung koming. Kok kira ndak mahal barang-barang untuk buat glowing itu? Mahal itu. Jadi kan bikin suaminya gulung koming. Ya. Makanya nggak usah glowing lah. Buat apa? Ya. Tapi kelihatan kasar Romo, alah di hadapan Tuhan jadi halus. Ngapain kau bingung yang kau jadikan patokanmu, andalanmu manusia lain? Karena itu dalam keraiman ilahi ada satu kata-kata profetis, Yesus andalanku. Ketika manusia mengalami banyak hal, bahkan sampai dalam kedosaannya, kau mengandalkan apa? Kau sakit punya duit banyak, sakitnya enggak sembuh-sembuh. Kau mengandalkan apa? Ya, harus andalkan Yesus saja. Yesus engkau andalanku. 3 huruf. Ya, 3 huruf, 3 kata. Yesus engkau andalanku. Diucapkan jam berapa? Devosan itu jam piro? Hah? Jam 1, 2, 3 apa 4? 3. Sampai muni 4 ngisi nih komunitas kerahiman ilahi ini. Tadi kata berapa kata kalimat?
3. Terus diucapkan jam 3. Yesus meninggal jam 3. benar jam 3 tah? Iya. Sedari mana itu jam 3? Saya khawatir jangan-jangan jam 2 kurang 10. Ya. Sebabnya apa? Kalau Yesus mati jam 3 pasti dia enggak gini, ngene. Tangannya, ya benar ya. Nah, ini satu sini, jam 3 toh. Lah itu Yesus itu jam piro? 2 kurang 10 kira-kira. Enggak, ini tambahan saya, jangan dimasukkan hati ini ya. Ini untuk anekdot aja ya. Jadi dia meninggal menurut kitab suci jam 3. Tadi Yesus engkau andalanku 3. Ya. 3 itu. Apalagi dia mati jam 3, didoakan itu jam 3 ya. Masih ada lagi tah Romo 3-nya? Ada. Itu diucapkan kira-kira 3 detik. Cobaan enggak percaya. Yesus engkau andalanku. 3. Kurang lebih lah ya. Mengenai latihan doa Yesus andalanku itu jipu jam. Yesus andalanku, 3 menit, 3 detik. Semua melambangkan angka 3. Yesus bangkit dari makam berapa? Kata krusial itu. Trinitas berapa? Ini angka-angka keramat ini bagi orang Yahudi. Ya. Loh, Romo kalau gitu saya punya anak 3 ya Romo. Jombok gatuk-gatuk no. Ora enek sejarahnya kok ya. Ya. Kalau gitu nanti boleh istri 3 Romo, ngarang dewe. Ya, semua serba 3 enak aja. Ya. Ya nek anakmu sak istri sitok. Nek istri 3 gak mungkin sitok tok. Soalnya tanduk mesti. Gak mungkin lah ya. Ya ini orang bisa mengalami pengalaman spiritual dipakai untuk membenarkan atau ada otoritas supaya perbuatannya dibenarkan. Enggak seperti itu. Ya. Ya itu semuanya serba 3 hampir. Apa artinya jam 3 itu memang kalau komunitas kerahiman ilahi itu kan jam kerahiman ilahi. Saya mengatakan 3 itu kalau kita tidak sempat yang komplit itu, sebetulnya kan komplit itu ya. Mulai ada doa apa. Wes cukup itu ketok jam 3 Yesus engkau andalanku. Wes titik ngono tok. Mau ping 3 entuk ya terserah. Tapi yang penting 3 itu tidak bisa dipisahkan ya. Karena itu saudara-saudara yang terkasih itu menyatakan bahwa kerahiman Allah bisa diandalkan. Karena itu bagaimana kerahiman Allah itu terjadi? Pertama, kerahiman Allah itu sifatnya kekal atau tidak. Kerahiman Allah itu pengampunan itu kekal atau enggak? Kekal. Berarti kalau kekal sekali aja toh. Lah tapi kan masalahnya harusnya kekal, kau buat tidak jadi kekal. Gara-gara setelah kau mengaku dosa, kau ngaku dosa lagi enggak? Ya, itu karena Anda apa? Berdosa lagi. Ya. Harusnya enggak, sama seperti Yesus bangkit sekali untuk selamanya. Karena itu dia memperdamaikan semuanya. Dulu kematian sebelum kebangkitan Yesus itu dianggap kekal dosa itu. Sampai diwariskan oleh manusia pertama. Sehingga kita juga kecipratan mau tidak mau. Bukan pelaku tapi kecipratan. Gak enak itu. Ya.
Tapi akibatnya semua orang mengalami itu, mau diapakan? Seolah-olah dia itu sengatnya sangat-sangat membuat kita lumpuh. Nah, dosa itu punya kuasa loh, enggak ada sekedar aku membohongi istriku, aku tidak jujur, aku bekerja tidak jujur. Bukan hanya sekedar itu, tapi punya kuasa sehingga engkau itu terkurung dan tidak bisa keluar dari kurungan itu. Maka sengatnya akan mengerikan sampai membuat manusia mati jika melakukannya. Bahkan juga manusia pertama. Karena sudah dikatakan oleh Tuhan Allah, jika engkau makan buah ini engkau akan mati. Mati rohaninya dan fisiknya. Tetapi semenjak Yesus bangkit dari kematian, kata Rasul Paulus, mana sengatmu dosa? Tidak lagi. Karena itu ya, dosa itu ada wujudnya. Ya, enggak hanya tulisan dosa. Enggak. Misalnya Anda itu berbohong. Oh, dosa. Kamu dosa berbohong. Ada wujudnya enggak? Yo ada, ketika orang itu bohong. Lah nek enggak ya enggak lah. Lah kalau masih di otak, di pikiran, sesuk aku tak bohong, terus belum dilakukan, apa itu sudah bohong? Anda berencana besok aku tak berbohong. Atau aku tak mencuri. Terus Anda enggak mencuri, itu apa namanya Anda mencuri? Enggak, harus ada buktinya. Ya. Dosa begitu sama, ya, dia dituduh membunuh, harus ada bukti dia membunuh, bukan hanya kata-kata membunuh, tapi benar-benar membunuh. Karena itu Tuhan memberikan kerahimannya, hanya kita tidak merasa yakin. Padahal kerahiman Tuhan itu pasti diberikan. Pasti dari mana kita tahu, itu kan yang membuat kita itu tidak percaya bahwa benar tah Tuhan itu ngampuni saya. Ketika Anda masuk kamar pengakuan, Tuhan bicara lewat imamnya, pendamaian. Dosamu sudah diampuni. Pertanyaannya, ketika engkau keluar dari pengakuan, kau percaya Tuhan mengampuni dosamu? Ya harus tunjukkan kalau percaya. Aku enggak mau percaya, aku ngomong tok. Ya percaya. Buktinya apa? Ya nek ngomong-ngomong tok aku ya bisa membual. Kalau kamu percaya bahwa Yesus sungguh mengampuni, pasti orang yang percaya, enggak membual loh ya. Orang itu tidak akan melakukan dosa itu lagi. Nah pertanyaannya, ketika engkau bilang percaya Tuhan mengampuni, kok dosa itu lagi enggak? Ayo kowe saiki muni percaya gampang aja. Ternyata berdosa lagi, artinya dosa yang sama diulang. Ya makanya kamu merasa apa Tuhan benar yakin? Ya dilihat dari kamu sendiri. Kamu yang ngaku dosa, kamu yang nyuri kok. Ya kamu harus tunjukkan. Maka kalau orang itu benar-benar percaya kerahiman itu kekal, kamu tidak akan mau dosa itu lagi kok ulang. Itu namanya sekali aja selesai. Kata-kata Yesus tidak ada kata-kata yang menghakimi. Padahal dia dikhianati siapa? Murid-muridnya. Lalu ketika dia berjumpa Yesus yang datang sendiri. Ya, biasanya kalau ada orang salah sama kamu yang datang ke dia atau dia yang harus datang ke kamu? Orang itu menyakiti kamu mau datang pada dia, belgedus nek gelem. Mau aku gak salah, yo dia yang datang. Murid-murid sama Yesus yang salah siapa? Harusnya yang datang siapa? Tapi lihat, yang datang siapa? Yang disakiti toh. Oh itu menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa.
kita itu masih tinggi hati sehingga nehi, dia yang melukai saya kok, dia yang menyakiti saya kok, ayo, kok berani datang? Oh, enggak lah, aku yang benar kok. Ayo, belajar itu dari Tuhanmu yang luar biasa. Kenapa engkau tidak mau datang? Emang yang datang murid-murid ketakutan semua mereka. Lalu kemudian apa? Yesus datang. Dan apa yang dikatakan Yesus? Positif atau negatif? Positif atau negatif? Negatif apa positif? Ya tak pulang balik ini ya biar. Tidak ada, harusnya Yesus sah mengatakan dasar pengkhianat semua. Bisa saja dia, memang dia mengkhianati. Petrus lari, murid-murid yang lain tunggang langgang. Lihat itu pada lari semua itu. Yesus bisa dasar pengkhianat, bisa. Tapi tidak keluar loh kata-kata sudah dia benar tetap datang. Lalu kata-kata yang diberikan menyejukkan, damai sejahtera. Mana ada? Ayo, kalau kau disakiti mana ada kamu? Oh, aku bersyukur kepadamu. Wah, kau dasar laki-laki mata keranjang. Makanya mata jangan bawa keranjang. Itu, lihat itu didamaikan. Nah sekarang Yesus mengatakan, aku tidak memberikan itu kelihatan bahkan pengampunan. Tapi bagi mereka yang tidak melihat namun percaya, berbahagialah. Kau dengar apa kata-kata profetis Yesus ini? Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dan jika engkau mengandalkan aku untuk mengatasi itu, maka kamu berbahagia karena kamu menjadi manusia baru yang tidak mau lagi jatuh dalam dosa yang sama. Karena itu mari kita andalkan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama menyangkut pendamaian antara manusia dan Allah melalui Sang Pengantara yang akan bawa kita berdamai dengan Allah dan sesama, yakni Dialah Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi andalan kita. Yesus, Engkau andalanku. Tuhan memberkati. Amin. Kuasa pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Mari kita melambungkan doa-doa permohonan, intensi-intensi kita, intensi masing-masing pribadi kita satukan dalam rangkaian doa umat. Saudara-saudari, Kristus telah bangkit dan bersabda kepada para murid, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu.
marilah kita berdoa kepada Bapa yang telah mengutus putranya demi keselamatan dan damai sejahtera kita. Kita berdoa mohon kepadanya. Bagi para gembala umat beriman, semoga para gembala umat beriman mempergunakan daya penyembuhan, pengampunan, dan pendamaian yang dipercayakan oleh Yesus kepada mereka untuk mengabdi umat Allah dan melayani orang-orang yang mencari kebenaran. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang memegang pemerintahan dalam masyarakat kita, semoga para pemimpin masyarakat lebih dijiwai semangat kasih dan solidaritas kepada rakyatnya, terutama yang miskin dan kurang beruntung, daripada semangat mencari kepentingan sendiri. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang sakit, menderita, dan mengalami cobaan hidup, semoga mereka yang sedang menderita tetap percaya kepada Tuhan, Sang Penyembuh dan Pemberi hidup. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat di paroki kita dan di tempat-tempat lain, semoga iman kepada Yesus menuntun kita sehingga dapat mempercayai kebaikan orang lain dan dipersatukan dalam cinta kasih-Nya. Marilah kita mohon.